peserta kuliah tamu pada siang hari ini, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, selamat bergabung. Yang kami hormati Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS. Yang kami hormati para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Vokasi Universitas Brawijaya, serta segenap pimpinan di lingkungan Universitas Brawijaya. Dan yang saya banggakan pastinya para mahasiswa dan alumni Universitas Brawijaya. Bapak Ibu serta undangan dan sahabat UB TV dan sahabat UB Radio yang berbahagia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pada hari yang baik ini, Jumat tanggal 12 Juni 2020, marilah kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara kuliah tamu oleh Ketua Umum PBNU dengan mengambil tema Membangun Kampus dan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya yang tangguh di tengah dan pasca pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Universitas Brawijaya secara daring. Hadirin, mengawali acara pada siang hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan bersama dengan hikmat lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah Surat Al-Baqarah ayat 143 sampai 144 yang akan dilantunkan oleh Nur Afni Fauzia SPD, dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Nia Noviana SST. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada nasi wa yakuna rasulu alaikum litakunu syuhada alan nasi wa yakuna rasulu alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama yattabi'ur rasul illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a
lakum inna Allaha bin nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna innahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan demikian kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga yang melantunkan dan yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya. Amin. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Brawijaya kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Ketua PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siraj, MA. Yang saya hormati para wakil rektor,
para dekan, direktur, pasca sarjana, para wakil dekan, wakil direktur, dan seluruh pimpinan dan segenap warga Universitas Brawijaya serta mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala karena pada siang ini Tuhan masih sayang pada kita, dikasih kesehatan, kesempatan dalam acara kuliah tamu dari tokoh nasional kita, tokoh internasional, dan mudah-mudahan bisa mencerdaskan kita semuanya. Khusus kepada Ki Agil Sirat, saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya di Universitas Brawijaya. Sebetulnya kita sudah merencanakan secara langsung Prof. Agil Sirat datang sini, tetapi karena ada COVID, ya akhirnya kita bisa laksanakan secara daring. Mudah-mudahan lain waktu mohon kesediaan Ki Agil Sirat bisa hadir di Malang dan di Universitas Brawijaya ini yang mempunyai universitas kebanggaan, tidak hanya kebanggaan Kota Malang, tidak hanya kebanggaan Jawa Timur, juga kebanggaan di Indonesia. Perlu diketahui Pak Yai, Universitas Brawijaya ini adalah universitas yang mempunyai jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia, terbanyak di Indonesia. Dan alhamdulillah juga saat ini, tahun kemarin dan saat ini termasuk universitas yang paling diminati dan paling favorit di Indonesia. Itu salah satu kebanggaan, ditinjau dari rankingnya Universitas Brawijaya, yang terakhir dari 4ICU kita ranking 5 Indonesia, dan dari Time Higher Education kita berada pada ranking 6 di Indonesia. Tapi versi QS kita tidak masuk ranking, banyak ranking-ranking. Itulah sedikit gambaran Universitas Brawijaya, dan alhamdulillah Universitas Brawijaya ini mempunyai juga masjid yang megah Pak Yai. Dan juga kita sudah menerapkan di Universitas Brawijaya ini untuk penerimaan masa baru, prestasi-prestasi keagamaan juga kita masukkan. Di samping itu Universitas Brawijaya sudah melaksanakan pemotongan zakat profesi pada seluruh dosen dan tendik golongan 3 ke atas yang kita gunakan untuk beasiswa mahasiswa yang tidak mampu. Itulah sekilas Universitas Brawijaya, dan mudah-mudahan Pak Yai mensupport, mendoakan Universitas Brawijaya supaya juga berjaya tidak hanya di Indonesia, juga di kancah internasional. Karena visi Universitas Brawijaya saat ini menjadi universitas yang berreputasi internasional. Itu saja dari kami selaku rektor. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan kepada Ibu Bapak sekalian, dan kepada Direktur Pasca Sarjana, termasuk kepada Wakil Direktur, saya mengucapkan terima kasih banyak yang bisa menghadirkan Ketua PBNU di Universitas Brawijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya. Bapak Ibu serta para mahasiswa yang kami hormati, acara berikutnya marilah kita ikuti dengan seksama kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNU kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat MA. Sebelumnya kami undang sebagai moderator Bapak Fadilah Putra Esos MSI MPAF PhD bertindak selaku moderator, dan acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Dengan hormat, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Buya Profesor Dr. Said Agil Sirat, Rektor jajaran pimpinan Universitas Brawijaya, para hadirin sekalian. Alhamdulillah saat ini kita dapat bertemu dalam acara Public Lecture Series yang ke-9 dari Pasca Sarjana Universitas Brawijaya yang merupakan
kegiatan rutin bulanan kita yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2019 kemarin. Yang insya Allah ini sekarang sudah diikuti 200 lebih partisipan saya lihat, dan ini mayoritas terdiri dari mahasiswa dan alumni dari Universitas Brawijaya yang tersebar di seluruh Nusantara, Bu ya. Dan alhamdulillah mahasiswa dan alumni kita ini bukan hanya dari Indonesia, bahkan beberapa juga ada yang dari luar negeri, terutama dari kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Perlu juga kami sampaikan di kesempatan ini bahwa kami di Pascasarjana UB ini memiliki 3 bidang ilmu, baik S2 maupun S3, baik di bidang lingkungan, ketahanan nasional maupun kajian wanita. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir. Buya Said, Pak Rektor, dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini sudah ada di tengah-tengah kita sudah hampir 4 bulan, dan nampaknya memang belum ada hasil yang terlalu menggembirakan kita lihat sampai hari ini. Tentunya satu dari sekian banyak evaluasi yang muncul, yang sempat kami ikuti, bahwa penyikapan kita selama ini mungkin tidak terlalu banyak, yang itu merupakan hasil dari penggalian akar tradisi Nusantara. Jadi cara kita menyikapi ini agak menjauhkan kita dari akar tradisi kita sendiri. Nah, sehingga bagaimana kita sebagai institusi pendidikan, khususnya bagi Universitas Brawijaya, menyikapi kondisi bangsa di tengah pandemi ini dengan tetap berbasis pada karakter kenusantaraan, itu merupakan pertanyaan yang saya kira perlu untuk kita cari bersama jawabannya, dan mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa mendapat inspirasi dari Buya Said. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menjawab pertanyaan itu tentu telah hadir di tengah kita Buya Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot yang tentunya sangat berkompeten untuk membahas hal ini, dan perlu saya sampaikan juga sekilas latar belakang pendidikan beliau. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot menyelesaikan 3 jenjang pendidikan di Saudi Arabia. S1 beliau diselesaikan di University King Abdul Aziz di bidang usuluddin. Kemudian S2 beliau S2 dan S3 beliau diselesaikan di Universitas Ummul Qura juga di Saudi Arabia. Tapi meskipun demikian, beliau S1, S2 dan S3 di Saudi Arabia, kita tetap melihat karakter kenusantaraannya tidak hilang. Ya. Salah satunya ditunjukkan konsistensi beliau menggunakan batik dan peci hitam, ya, tanpa harus mengganti jati diri, meskipun secara keilmuan sudah banyak mendalami di negara Saudi Arabia. Dan terakhir beliau mendapatkan gelar guru besar dari Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 di bidang tasawuf. Sebelumnya mohon izin Bu ya, ini saya sebagai moderator nanti untuk mengatur jalannya diskusi. Sebenarnya agak takut juga ini, takut kualat sama kalau santri ngatur-ngatur kiai ini kayaknya sesuai dengan taklim ya. Bahwa diskusi ini nanti akan berjalan maksimal sampai pukul 14.50, termasuk juga nanti diskusi. Setelah Buya nanti menyampaikan, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk itu bagi peserta yang akan menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan mungkin nanti bisa menulis di chat ya nama dan mungkin sekilas pertanyaannya, sehingga nanti kami akan mudah untuk mengatur lalu lintas diskusinya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Buya Said Agil Sirot untuk menyampaikan. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS, dan para wakil rektor, wabil khusus yang saya kenal, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gugus Irianto, MSA, PhD-AK, dan para dekan, wakil dekan, para guru besar, para mahasiswa, ketua atau direktur Pascasarjana, panitia penyelenggara, Bapak Aulia Fuad Rahman, para alumni, Bapak Ibu sekalian. Manusia itu bahasa Arabnya, kalau dilihat dari fisik, bahasa Arabnya bashar, manusia.
Maka ketika perempuan-perempuan, ibu-ibu melihat Nabi Yusuf lewat, karena gantengnya, karena tampannya, mereka tidak terasa memotong-motong jarinya, sebenarnya memotong buah, tapi yang dipotong jarinya sambil mengatakan, Hasya lillahi ma hadza basyara. Ini bukan bashar yang lewat ini. In huwa illa malakun karim. Ini malaikat. Jadi ibu-ibu melihat basyariahnya Nabi Yusuf. Fisik tampang lahirnya Nabi Yusuf, maka disebut bashar. Kita sebagai makhluk Tuhan diciptakan mempunyai sifat basyariah, sifat yang berkaitan dengan fisik kita, yang bersifat material, dimensial, temporal, parsial. Kita pun harus memeliharanya dan menjaganya agar kita menjadi bashar yang sempurna, bashar yang kuat, bashar yang tangguh. Rasulullah pun bersabda, Al-mu'minul qawi khairum minal dhaif. Seorang beriman yang kuat fisiknya lebih baik, lebih mulia daripada yang lemah fisiknya. Rasulullah sendiri fisiknya sangat kuat. Beliau selalu memimpin perang, dan ketika sedang mengadakan kontemplasi di Gua Hira di atas Gunung Nur, kedatangan malaikat Jibril, dengan rasa ketakutan beliau lari turun. Itu kan menunjukkan bahwa beliau fisiknya kuat. Nah, kita pun harus memelihara fisik kita. Yaitu di tengah-tengah kita hidup berhadapan dengan dengan pandemi COVID-19, kita pun harus menjaga kesehatan kita, keselamatan kita, dan kesehatan orang lain, keselamatan orang lain. Jangan menggunakan emosi, wah terserah Gusti Allah. Kalau Allah menghendaki saya sehat-sehat, kalau Allah menghendaki saya mati pun mati. Enggak begitu. Ini yang terjadi adalah sunnatullah. Siapapun yang melanggar, menyimpang dari sunnatullah akan kena. Ada lagi mengatakan karena kita tidak menggunakan sistem khilafah, maka kita mendapat ujian cobaan, ini tentara Allah ini. Siapa bilang demikian? Terjadi Ta'un Amwas yang mematikan itu di Damaskus, di Syam waktu itu, zaman khalifah, zaman sistem khilafah, yaitu Umar Ibn Khattab, Amirul Mu'minin Umar Ibn Khattab, ketika beliau akan mengunjungi Damaskus, dijemput oleh gubernurnya di tengah jalan. Gubernur namanya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, sahabat senior. Salah satu sahabat 10 yang dipastikan, yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Nah, Amir bin Jarrah menjemput khalifah di tengah jalan, menyampaikan berita bahwa di Damaskus sedang terjangkit wabak Ta'un Amwas namanya. Sayyidina Umar segera balik kanan. Jadi kembali ke Madinah. Kemudian kata gubernur bertanya, oh berarti Anda menghindari takdir Allah? Jawabnya, saya menghindari takdir tertentu menuju ke takdir yang lain. Ya, Sayyidina Umar Khattab pulang ke Madinah, gubernur masuk lagi kembali ke Damaskus, tidak lama beliau pun meninggal dunia, wafat karena karena Amwas itu. Jadi ini sunnatullah, bukan masalah sistem khilafah atau sistem negara seperti apa. Sunnatullah untuk alam semesta ini ada yang namanya virus corona, COVID-19. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu kita dituntut semuanya agar kita mampu mengatasi ini. Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan berikan pelajaran kepada manusia itu dengan ujian, dengan tantangan. Ayo cari vaksinnya, cari obatnya. Bagaimana kamu bisa nggak kira-kira? Maka kita tidak boleh putus asa, tidak boleh panik. Mari kita sama-sama berupaya bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini. Ini artinya kita dalam berkewajiban, punya amanat menjaga fisik kita, menjaga sifat basyariah kita. Yang kedua,
bahasa manusia itu dalam Quran disebut insan. Insan, kata benda, kata kerjanya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu artinya harmoni, intim. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sejak lahir di muka bumi sampai nanti kembali kepada Tuhan, amanat yang paling melekat kepada diri kita sebelum amanat agama, sebelum amanat ilmu pengetahuan, sebelum amanat harta, kekayaan, jabatan, kedudukan. Amanat yang paling melekat adalah amanat insaniyah, yaitu kita dipercaya oleh Allah agar kita membangun, mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis, yang akrab, yang intim, saling menolong, saling gotong royong, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Itu kalau kita sadar sebagai insan. Oleh karena itu, kesempatan di masih bulan Syawal ini halal bihalal, mari kita kembali kepada fitrah kita, fitrah insaniyah. Makhluk Allah yang mendambakan dan punya kewajiban, punya amanat agar kita mewujudkan keharmonisan dalam tatanan kehidupan ini. Nah, dalam membicarakan masalah insaniyah, coba kalau kita lihat sejarah, awal mula manusia diciptakan oleh Allah adalah Adam di dalam sorga. Semua kitab suci bicara itu, bukan hanya Quran, semua kitab suci. Adam diangkat oleh Allah menjadi mandataris yang dipercaya untuk penguasa di bumi ini. Khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya percayakan bumi dan alam semesta ini kepada Adam. Adam diberi kelengkapan, dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, kecerdasan intelektual. Malaikat protes, kenapa bukan kami yang ditunjuk menjadi khalifahmu ya Allah? Allah menguji. Ayo Adam sebut ini apa, ini apa, ini apa. Semuanya bisa dijawab oleh Adam dengan baik. Karena diberi ilmu oleh Allah. Giliran malaikat tidak bisa jawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami nggak punya ilmu apa-apa kecuali yang Kau telah berikan kepada kami. Artinya malaikat menyerah, merasa kalah dari sisi intelektual dari Adam tersebut. Nah, setelah itu Adam diberi pasangan namanya Hawa, hidup di sorga dengan penuh kenikmatan, silahkan makan, minum, tidur, nikmat yang tidak ada ujung akhirnya lah. Kecuali satu ya, jangan kamu makan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Boleh apa yang kamu suka dimakan, diminum sekalian untuk kamu semuanya. Kecuali satu ya, jangan kamu ambil buah ini. Di dalam Quran tidak ada namanya, tapi dalam tafsir ada namanya buah khuldi namanya. Nah, ternyata Hawa tidak kuat, tidak tahan menahan aturan ini atau mempertahankan aturan ini. Datanglah iblis karena dendam, dia diusir dari surga, maka iblis menggoda Hawa. Hawa tergoda, minta pada Adam agar memetik buah itu. Nabi Adam menolak pertama kali, tapi terus menerus istri merayu. Adam lemah juga, akhirnya memetik buah itu dan dimakan bersama. Allah murka, Allah ghadab kepada Adam dan Hawa, diusir dari sorga. Adam dilempar di gunung Himalaya India, Hawa di Jeddah. Jeddah itu maknanya nenek. Jeddah Jazirah Arabia itu. Ratusan ribu tahun beliau berpisah. Nah, setelah Adam bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah ketika Adam mendapatkan hidayah. Ketika Adam mendapatkan kalimat Rabbih. Jadi dalam Quran dikatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diberi ilmu pengetahuan, dicerdaskan oleh Allah. Dan ilmu pengetahuan yang malaikat nggak tahu, yang malaikat tidak ngerti, Adam ngerti, tahu. Tapi Adam dengan ilmu itu tidak cukup. Ternyata tergoda hawa nafsu, ternyata menyimpang, ternyata melanggar. Maka Allah beri hidayah, pada akhirnya fatalaqqa Adamu kalimati
min rabbi kalimatin fataba alaih. Maka Allah memberikan kalimat, hidayah, petunjuk yang menyangkut spiritual, menyangkut hatinya. Akhirnya Nabi Adam bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Dengan bacaan yang selalu beliau bacakan ratusan ribu tahun itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya kisah ini yang saya sampaikan? Apa maksudnya? Artinya bahwa kecerdasan saja belum cukup. Ilmu saja tidak cukup. Teknologi saja tidak cukup. Tidak menjamin kita selamat. Tidak menjamin kita berbahagia. Tidak menjamin kita menjadi manusia yang bermartabat. Tapi agama, ilmu dan agama yang akan menyelamatkan kita. Iman, hidayah yang ada dalam hati kita, itu yang akan menyelamatkan kita. Di samping kita harus intelek, cerdas, modern, menjadi saintis, menjadi teknokrat, itu harus itu. Brawijaya 5 top sudah, sebagai universitas yang terpandang juga dalam membangun kecerdasan. Tapi jangan lupa, mahasiswa Brawijaya, dosen-dosennya juga tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual, ilmu pengetahuan, tapi juga harus membangun spiritual, membangun kalbunya, membangun rohaninya, agar menjadi manusia yang bermartabat, bahagia, dan insya Allah selamat dunia akhirat. Bermartabat di dunia, berbudaya, berakhlak. Nah, ini sekilas sejarah manusia. Maka Al-Quran satu-satunya kitab suci yang jelas-jelas menghormati, menjunjung tinggi posisi ilmu pengetahuan, menghargai ilmu pengetahuan. Kitab suci yang lain tidak ada itu. Hanya Al-Quran. Karena saya baca The New Testament, saya baca The Old Testament. Nggak ada ayat-ayat di kitab-kitab suci lain. Betapa mulianya ilmu itu. Nggak ada. Saya baca S2 saya perbandingan agama. Yang ada dalam Al-Quran, ayat Haji, ayat 54 surat Haji, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Kebenaran itu harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Hanya alladzina utul ilma, hanya para teknokrat, para ilmuwan yang bisa menemukan sampai kepada kebenaran. Apa saja? Teknologi, ilmu pengetahuan, jurusan disiplin ilmu apa saja. Harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Dari sinilah mengapa Islam dulu ketika abad keemasannya memegang peradaban dunia, membangun kemajuan-kemajuan bersifat ilmiah, bersifat peradaban. Di dunia bukan hanya agama tapi ilmu pengetahuan. Orang yang pertama kali menggagas, punya ide, menggagas matematik, Jabir bin Hayyan al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau menemukan ilmu, kemudian nggak tahu apa ini. Diberi nama ilmu ini apa, diberi nama apa ini. Maka temannya mengatakan, diberi saja nama kamu. Kamu namanya Jabir. Maka dinamakan Al-Jabar. Memang sekarang sudah tidak relevan Al-Jabar yang lama itu. Tapi kita bisa sampai ke sistem digital, sistem mekanisme sekarang itu dimulai dengan Al-Jabar yang digagas oleh ilmuwan Muslim Jabir bin Hayyan al-Azdi. Orang yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar air, khisbah bahasa Arabnya, adalah Dr. Muhammad Abu Bakar Ar-Razi dalam bukunya Al-Hawi yang sekarang manuskrip asli buku itu ada di Sorbonne, Prancis. Ada fotonya. Tulisannya Reses, maksudnya Razi maksudnya. Terus dunia mengakui bahwa pertama kali bapak kedokteran di bidang cacar adalah Abu Bakar Ar-Razi. Orang yang pertama kali menyelidiki optik kacamata, Hasan bin Haytham, ilmu nazariyat, itu pertama kali yang menggagas kacamata. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia. Setiap detik berapa liter. Itu adalah Abdurrahman ibn Nafis. Yang pertama kali menjelaskan ruang angkasa dengan segala makhluk yang ada atau alam planet-planet yang ada di ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menciptakan alat navigasi
mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, seorang pelancong dari Portugis, mengelilingi benua Afrika, hampir saja cilaka, hampir tewaslah, terselamatkan oleh alat bikinan Ahmad bin Majid, yaitu alat navigasi bin Ahmad bin Majid, walaupun masih sederhana. Tapi dialah yang pertama kali memulai menciptakan alat navigasi. Orang pertama kali bermimpi terbang, meniru burung, mencoba terbang, orang Islam sebelum Eropa bangkit. Abbas bin Farnas mencoba terbang, meniru burung, pertama sukses, 2 kali, 3 kali sukses, berkali-kali dia terlalu menikmati dalam angkasa itu, terlalu lama jatuh mati. Abbas bin Farnas. Orang pertama kali menggagas alat musik organ. Bukan orang Eropa, bukan. Organ itu pertama kali menggagas, idenya siapa? Abu Nasr Al-Farabi. Dan itu ditulis dalam bukunya besar, The Book of Music, Al-Musiqal Kubro. Saya juga punya kitabnya, tapi saya nggak bisa baca. Itu koleksi saja. Itu bab musik saya nggak bisa. Artinya apa? Artinya Islam pernah menjadi menjadi tokoh-tokoh panutan dalam membangun ilmu pengetahuan. Belum lagi ilmu agama, belum lagi itu tafsir, hadis, ilmu kalam, dan seterusnya. Dan Islam waktu itu sangat terbuka dalam ilmu pengetahuan. Contoh, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sakit. Tidak ada dokter muslim. Ada dokter tapi beragama Kristen Ortodok. Namanya Sarjius. Nah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat dokter pribadi dari seorang Kristen Ortodok namanya Sarjius. Sarjius punya anak namanya Yahya. Yahya anaknya ini tidak mau hidup di istana dengan bapaknya. Bahkan Yahya keluar dari istana mendirikan, kalau sekarang bahasa sederhana, majlis ta'lim lah, tempat belajar di kota Ramallah, Palestina. Mengajarkan apa? Mengajarkan kategori 10, logika, bukan cuma filsafat lah. Nah, itu murid-muridnya siapa? Orang Islam. Murid-muridnya pemuda-pemuda Islam, pelajar-pelajar Muslim. Nanti itu ada cikal bakal akan lahir ilmul kalam, teologi dalam Islam. Nanti akan dikembangkan oleh Imam Wasil bin Atha. Puncaknya adalah Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama kali orang Arab mengenal tentang ilmu mantik, logika, kategori 10, dan seterusnya itu dari seorang yang beragama Kristen namanya Yahya, putra Sarjius, doktornya Khalifah Muawiyah. Demikian pula ceritanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, yang membangun kota Baghdad. Beliau sakit perut, cari dokter muslim tidak ada. Ada dokter beragama Zoroaster, Majusi, namanya Jirjis bin Bakhtiyasyur. Beliau mampu menyembuhkan sakitnya Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far itu bapaknya Harun Rasyid. Kemudian beliau dipercaya menjadi dokter istana dan diberi kepercayaan membangun rumah sakit. Rumah sakit di negara Islam pertama itu yang membangun non-muslim. Namanya Jirjis bin Bakhtiyasyur. Nama rumah sakit pun tidak diarabkan. Arabnya kan Mustasfa. Enggak pakai Arab namanya. Namanya itu bahasa Persia, Bimaristan. Coba. Betapa dulu kita terbuka dan kita sangat beradab, kita bergaul dengan siapa saja demi kemajuan peradaban Islam, thaqafah Islamiyah yang telah disaksikan dalam sejarah. Kalau kita baca buku Wildeoran dalam sejarah peradaban, pasti panjang lebar masa-masa keemasan Islam diterangkan dalam buku tersebut. Ketika Al-Ma'mun membangun Baitul Hikmah, mengambil buku-buku filsafat dari Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Arab, disitulah berkembang peradaban Islam mencapai puncaknya. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, itu 4 khalifah, 4 raja itulah yang membesarkan peradaban agama Islam. Semuanya putra Harun Rasyid. Walhasil, kalau kita ingin betul-betul membangun sebuah peradaban, al-haqqu min rabbik, peradaban yang bernilai, yang bermutu, harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi ilmu saja belum cukup. Ilmu saja belum menjamin kita bahagia. Tadi sudah saya singgung sedikit ayat Quran tadi, wal ya'lamal ladzina utul ilma
annal haqqu min rabbik, kebenaran yang dicapai oleh dengan ilmu pengetahuan tidak cukup. Harus kita terus fayu'minu bih, harus beriman kepada Allah. Maka para sarjana, para ilmuwan harus beriman kepada Tuhan. Kita orang Islam percaya kepada Allah. Percuma ilmu kita kalau tidak untuk membangun iman kita. Enggak ada nilainya ilmu kita kalau tanpa iman kepada Tuhan. Orang kalau tidak beriman kepada Tuhan, dia sombong, dia takabur, dia merasa segalanya, dia merasa bahwa dia segalanya. Ternyata tidak. Ternyata manusia dengan ada corona saja ini, COVID-19 ini, teknologi nggak ada artinya. Kekayaan, harta, uang nggak ada artinya. Mobil Mercy, mobil Rolls Royce nggak ada artinya. Sebenarnya ketakutan, panik di dunia ini dengan adanya virus yang nggak kelihatan mata. Maka kita harus menebalkan iman kepada Allah. Iman itu artinya apa? Artinya kita percaya kepada bahwa kita ini semua diciptakan. Ada pencipta yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Kita orang Islam, satu-satunya Tuhan adalah Allah Ta'ala. Maka setiap orang beriman, setiap orang yang beriman, baik yang berilmu atau tidak, dia akan lahir kepercaya diri. Kalau orang beriman. Orang beriman itu pasti percaya diri. Langkahnya mantap. Keluar dari rumah tenang. Percaya diri. Gak ada keraguan, gak ada ketakutan. Habis beriman kepada Tuhan. Semua di tangan Allah kok. Nasib kita ditentukan oleh Allah. Hidup mati kita, sehat atau sakit. Untung atau rugi dalam bisnis. Naik pangkat atau turun pangkat atau berhenti. Semua dari Allah. Maka kita iman. Orang beriman akan tenang hidupnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Kalau orang beriman pasti mengatakan segalanya terserah Allah. Semua di tanganmu ya Allah, biyadikal khair. Di tangan Allah segala kebaikan. Semua yang ada dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kebaikan kita sendiri. Bukan untuk kebaikan Allah. Maka itu iman penting. Orang yang tidak beriman, ilmunya akan menghancurkan dirinya. Namanya muhlikat. Namanya sesuatu yang menghancurkan kehidupannya ketika orang berilmu tanpa iman. Contoh gampangan, contoh kampungan sajalah. Contoh kampungan. Orang bodoh tidak beriman, paling mencuri ayam, paling mencuri, merampok sepeda motor. Kalau orang pintar tidak beriman, yang dicuri bukan sepeda motor, pabrik sepeda motor yang dicuri. Kalau orang bodoh tidak beriman, paling ngerampok bank, pakai golok, pakai pistol, pakai senjata, dapat 10 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Kalau orang pintar tidak beriman, hanya tanda tangan, triliunan bisa dia bisa ambil. Nah ini berarti ilmu pengetahuannya menjerumuskan dirinya, mencelakakan kehidupannya. Kalau lepas dari iman. Nah, di sini kita pun bersyukur bangsa Indonesia mempunyai filsafat Pancasila, dasar bernegara kita nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam rangka mengamalkan sila pertama, mari kita amalkan syarat Islam. Mari kita amalkan ibadah Islam. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran. Itu dalam rangka mengisi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam rangka memperkuat. Betul-betul mengimplementasikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak usah merubah negara dengan konstitusi Islam. Konstitusi kita, negara kebangsaan, national state, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dah final. Tapi dalam rangka mengisi Pancasila itu, sila pertama mari kita isi dengan ibadah, dengan mengamalkan perintah-perintah agama Islam. Nah, sudah beriman, sudah berilmu, sudah beriman, masih belum cukup. Masih belum berhenti di situ. Ilmu iman belum cukup. Satu lagi, satu langkah lagi. Akhir perjalanan spiritual kita, apa? Fatuh bitalahu qulubuhum, kata Al-Quran. Yang ketiga, sudah berilmu dan beriman, mari kita bangun. Kita memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, spiritual yang baik, yang bermartabat. Kalau kita setiap hari ingin menambah kekayaan kita, ingin naik pangkat kedudukan kita, dari sersan mau letnan, dari letnan mau mayor, mau kapten, mayor, letkol, kolonel, brigjen, majen, letjen, jenderal, wajar, bagus, bagus itu baik. Mari kita kejar.
pangkat setinggi-tingginya. Tapi ruhani kita, eksistensi insaniah kita, ruhani kita harus pula berpangkat. Tidak boleh berhenti di satu titik. Apa itu namanya? Maqamat ruhaniyah. Mari kita bangun rohani kita ini, rohani yang punya pangkat, punya kedudukan, punya station. Bukan hanya begini-begini saja. Nah, kita contohkan. Syahadat. Secara oral, bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu secara lisan resmi itu. Tapi tidak berhenti pada syahadah. Mari kita tingkatkan syahadah kita menjadi musyahadah bahasa Arabnya. Mu'ayanah, musyahadah apa? Betul-betul merasa hadir di depan Allah. Benar-benar seakan-akan kita itu menyaksikan adanya Allah, atau minimal, kalau nggak bisa, minimal kita sadar Allah selalu hadir bersama kita. Itu syahadat. Salat 5 waktu. Itu namanya salat, itu namanya. Wudu, takbiratul ihram, baca Fatihah. Tapi jangan berhenti cuma salat 5 waktu. Mari salat kita jadikan silah. Salah kita jadikan silah. Apa silah itu? Silah ruhaniyah ma'allah. Komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Terus zikir, terus komunikasi dengan Allah. Tidak hanya 5 waktu. Terus di pasar, di kantor, di jalan, dimanapun. Harus selalu zikir kepada Allah. Hadir bersamanya. Itu namanya silah ruhaniyah. Ini panjang nih, kalau bicara ini panjang sebenarnya. Tapi kita singkat saja deh. Kemudian zakat. Atau puasa, siam. Siam itu menahan diri dari makan minum. Dari hal-hal yang membatalkan yang masuk pada dalam tubuh kita. Itu namanya siam. Dari imsak sampai maghrib. Mari siam kita menjadi saum. Saum itu apa? Menahan diri dari hawa nafsu yang liar ini. Menahan diri dari korupsi. Menahan diri dari amarah. Menahan diri dari egoistik, hedonistik. Tamak, rakus. Itu namanya saum. Bukan siam, saum. Kemudian zakat. Nah ini. Zakat itu apa? Membersihkan harta kita. Harta kita punya uang 100 juta, kita keluarkan 2,5 juta. Itu namanya membersihkan harta kita. Nah, jangan berhenti pada membersihkan harta. Mari kita lanjutkan menjadi tazkiyatun nafas. Membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita. Nah, ini. Kalau agak luas, kalau ingin agak luas, mohon maaf. Nafas atau syul, ego, itu adanya dalam sisi berlawanan atau berpasangan dengan qalb, dengan hati. Maka yang paling penting di dalam diri kita ada namanya dzauq. Dzauq itu intuisi. Intuisi ini selalu menerima bisikan, khawatir, inspirasi. Ada 4 macam. Inspirasi ilahiyah dari Tuhan, pasti isinya baik. Hidayah, petunjuk kebenaran, nilai-nilai universal, atau kalau kita tingkatkan menjadi ilham, kita tingkatkan menjadi kasyaf, keterbukaan antara kita dan alam gaib, puncaknya adalah ma'rifat, itu namanya khawatir ilahiyah, inspirasi yang datang dari Allah. Yang kedua, khawatir malakutiyah, inspirasi datang dari malaikat. Dari malaikat memberikan inspirasi kepada kita, apa isinya? Ilmu pengetahuan, ilmu kebenaran, ilmu haq, ilmu yakin. Puncaknya adalah ilmu laduni, kecerdasan yang luar biasa, kebenaran yang ilmiah yang luar biasa. Seperti Gus Dur. Gus Dur S1 aja nggak selesai. Gus Dur nggak punya ijazah, nggak punya titel, tapi dia sangat cerdas. Dari mana itu namanya? Khawatir malakutiyah. Yang ketiga, khawatir syaitoniyah. Nah, syaitan ini menggoda. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kita mau benar digoda, diajak belok, diajak melanggar. Tapi kita bisa melawan, gampang. Setan itu kalau menggoda kita lawan, lari setan itu. Yang paling berat, yang paling sulit adalah khawatir nafsaniyah. Yang suara bisikan itu dari hawa nafsu kita, ego kita, syul kita. Itu yang paling sulit untuk diatur. Kenapa? Karena kemana saja ikut. Di pasar, di jalan, di kampus, di masjid, di majlis ta'lim lagi ngaji pun, hawa nafsu kita ikut. Nah, di sini mari kita lihat. Dalam hati kita ada yang namanya bagian yang paling dekat, paling atas namanya bahasa Arabnya basirah. The awahad, the insight, the awahad. Mata batin. Untuk apa mata batin itu? Untuk membedakan mana baik, mana buruk.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok. Itu namanya basirah, the eye of heart, ya, dalam batin kita. Kalau sudah tahu ini baik, ini buruk, maka akan estafet kepada bagian hati kolbu yang kedua. Namanya conscience, domir. Nanti conscience akan mencemarakan salah satu. Kalau kamu sudah tahu itu benar, if'al, do it. Kalau kamu sudah tahu itu salah, korupsi itu salah, manipulasi salah, menipu itu jahat, jangan lakukan. La taf'al, don't do that. Suara itu namanya domir namanya. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan, kamu tidak usah minta fatwa, minta nasihat pada orang lain. Repot-repot minta nasihat pada orang. Nasihat minta nasihat pada dirimu sendiri, yaitu hatimu sendiri. Istafti qalbak, al-birru matma'anil qalbuk, wal ithmu ma haka fi nafsik, wa taraddada bis sabr. Kebenaran itu kalau kita lakukan, tenang. Dipublikasikan pun senang. Kalau kesalahan, pelanggaran, penyimpangan, kalau kita lakukan rasanya alergi. Jangan sampai orang tahu. Jangan sampai anak istri tahu. Jangan sampai orang lain tahu. Jangan sampai polisi tahu. KPK tahu. Pasti itu itham, dosa. Tidak usah tanya pada orang lain, pada diri kita. Istafti qalbak. Tanya pada hatimu. Ini namanya domir atau conscience. Nah, yang ketiga, kalau sudah domirnya berfungsi, lakukan yang benar. Jangan lakukan yang salah. Kemudian kita menuruti, mengikuti suara domir. Kita lakukan yang benar, kita tinggalkan yang salah, yang keliru, yang jahat. Maka ada namanya fuad. Fuad apa? Ya nurani lah. The deeper heart. Hati yang paling lubuk, hati yang paling dalam. Yang akan memutuskan kita, kamu benar atau kamu salah. Setelah kita mengikuti suara domir, domir mengikuti suara basirah, kemudian kita benar, maka akan ada suara kamu benar. Kamu tenang, kamu tidur nyenyak, kamu happy, kamu enjoy. Tapi kalau basirah mengatakan korupsi itu salah, kemudian domir mengatakan jangan korupsi, kita langgar, maka fuad atau hati nurani kita akan memberikan vonis kepada kita, kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu salah, tidur tidak nyenyak, langkah tidak mantap, selalu gelisah, resah. Itu kalau kita tidak mengikuti suara domir kita. Paling ujung nanti setelah itu fuad ada namanya lataiful asrar, the spiritual, subtleties. Di sana nanti akan kita memahami rahasia-rahasia Allah, rahasia yang tersimpan. Masih sangat banyak ilmu yang belum kita ketahui, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan teologi. Masih banyak, belum lagi ilmu-ilmu yang lain, teknologi juga masih banyak yang belum kita ketahui. Itu namanya asrar, lataiful asrar, yang bisa menyimpan segala rahasia dalam hati kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun good karakter, good moral, maka tidak cukup hanya dengan ilmu saja, tapi harus fatuh bitalahu qulubuhum, membangun akhlak yang mulia. Kita sadar, kita harus betul-betul merasa kita ini hadir bersama Allah, atau kita sadar Allah selalu hadir bersama kita. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang dipuji? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Muhammad sangat santun kepada orang mukmin. Ketika Nabi Muhammad bulan puasa tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan, menguasai kota Mekah dengan diikuti para sahabat 15.000, penuh kemenangan dengan menang, yang dulunya diusir dari Mekah. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhabah. Hari ini hari saling mengasihi, hari saling menyayangi, bukan balas dendam. Tidak ada balas dendam. Semua saya maafkan. Apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang Mekah menyalami Nabi Muhammad, masuk Islam dengan mengatakan antal karim ibnil karim. Sungguh kau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Apa yang mulia? Akhlaknya. Dipuji oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Muhammad, karena akhlakmu yang mulia, sikapmu yang menarik, simpatik, santun, ramah, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam ikut kamu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu Muhammad congkak, kasar, sombong, niscaya akan lari
Mereka akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Nah, memang ada yang lari, 16 orang lari meninggalkan kota Mekah, dipanggil Nabi Muhammad, pulang-pulang. Tidak ada balas dendam, jangan takut, saya maafkan. Siapa yang lari di antaranya? Ikrimah, anak Abu Jahal, ketakutan kalau Nabi Muhammad balas dendam. Tidak ada balas dendam, pulang. Semua dimaafkan. Jadi keberhasilan Nabi Muhammad membangun masyarakat Islam, ada kuncinya adalah akhlakul karimah. Martabat bangsa, martabat umat dari akhlaknya. Coba lihat Timur Tengah, mohon maaf, Timur Tengah. Agamanya benar, akidahnya benar, iman pada Allah, pada Rasulullah, pada Quran. Syariatnya benar, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, umrah. Tapi akhlaknya amburadul. Budayanya hancur, perang saudara, gak habis-habis sama Islam. Afghanistan itu 100% Muslim, 99% Sunni Hanafi madhabnya. Tapi 1% Syiah. Tapi perang sudah 40 tahun. Lagi Maulid Nabi di hotel dibom. Lagi sholat Jumat bom. Presidennya pun Burhan Rabbani dibom. Apa itu akhlak Islam? Apa itu agama Islam itu? Apa itu risalah Muhammad itu? Bukan sama sekali. Irak sudah 30 tahun. Sudah 1,5 juta manusia mati. Pernah terjadi di masjid sholat bersama Jumatan. Setelah Jumatan, yang sebagian pulang ke utara, sebagian pulang ke selatan, jam 2 perang. Apa itu Islam? Di Suriah. Kalau di Suriah lebih-lebih lagi, ruwet lagi di Suriah ini. Ada ISIS, ada Al-Qaeda, Jabhatun Nasrah, Aharus Syam, Wahabi, Salafi, aliran semuanya ada Syiah, ada Sunni. Sudah 500.000 nyawa melayang. Sesama Islam. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, ulama besar, lagi ngaji, bukan lagi politik, bukan lagi aktivitas politik, lagi ngajar tafsir di bom. Gugur syahid Said Ramadan Al-Buti. Di Libya belum selesai sampai sekarang. Sampai sekarang belum selesai. Antara kota Benghazi Libya Timur dengan Tripoli Libya Barat. Mesir tahun kemarin masih ada bom di masjid lagi sholat Jumat di Masjid Rafah. 630 orang jamaah sholat mati. Kata yang ngebom orang Islam. Katanya apa? Karena mereka itu kafir, lagi sholat dianggap kafir. Di Somal itu 100% Muslim, mazhab Syafi'i. Perang belum selesai sampai sekarang. Hampir bubar negara itu. Yaman dan seterusnya. Apa yang rusak itu? Bukan akidahnya, bukan syariatnya, tapi akhlaknya. Oleh karena itu, Ahmad Shauqi Bek, seorang penyair dari Mesir mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Umat, bangsa, martabatnya tergantung akhlaknya, tergantung budayanya. Akhlaknya hancur, martabat bangsa hancur. Akhlaknya mulia, martabat bangsa akan mulia. Coba tidak mengatakan begini, tidak mengatakan wa innamal umamul adyanu ma baqiyat. Martabat bangsa itu, martabat umat itu tergantung agamanya. Bukan agama. Agamanya benar. Tauhid, syariatnya benar. Ikut Nabi Muhammad, Quran, sholat, haji, zakat, puasa. Tapi akhlaknya amburadul, hancur, martabatnya pun hancur. Oleh karena itu sekali lagi saya harapkan Universitas Brawijaya di samping membangun intelektual, kecerdasan, melahirkan para sarjana, para teknokrat, para ilmuwan, jangan lupa yang kita harapkan alumni output dari Brawijaya, mahasiswa yang sarjana yang berakhlak mulia, the good moral, the good character, akhlakul karimah. Insya Allah Brawijaya manfaat, Brawijaya semakin harum namanya, Brawijaya semakin dihormati oleh semua pihak, outputnya pun, alumni pun, insya Allah akan menjadi manusia yang berharga, bernilai, bermartabat, berbudaya, berakhlak, dan akan bahagia dunia akhirat. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu biqalamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buya. Jadi saya kira apa yang disampaikan Buya tadi sangat mendasar ya bagi kita sebagai sivitas akademik, karena garis atau benang merah yang disampaikan oleh Buya tadi bahwa untuk dapat disebut sebagai karakter intelektual yang benar-benar utuh itu tidak harus mencakup 3 aspek yang tadi disebutkan, bahwa yang pertama ilmunya harus mumpuni, agamanya harus kuat, dan yang paling penting terakhir adalah kedua hal itu harus dilambari oleh akhlak yang baik, sehingga
dengan adanya ketiga itu, maka sivitas akademik saya kira tidak hanya di UB, tapi di Indonesia secara umum, dia akan dapat mengantarkan bangsa ini pada sebuah kondisi yang disebut tadi sebagai amanah insaniah, itu menciptakan harmoni. Nah, kan tapi Bu ya, kalau kita lihat tahun kemarin misalkan atau tahun 2014 ini tidak sedikit juga kalangan akademisi yang kemudian masuk dalam putaran politik ya, kemudian jadi saling caci maki apa segala macam. Nah, ini mungkin juga menjadi evaluasi kita bersama. Baik Bu ya, ini ada beberapa pertanyaan mungkinnya disampaikan oleh audiens yang mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Bu ya, bisa secara langsung ataupun nanti satu persatu. Jadi yang pertama ini dari Pak Ilham. Pak Ilham ini dari dosen kita dari psikologi. Beliau menanyakan terkait dengan spiritualitas. Jadi kadang-kadang memang betul yang disampaikan Pak Ilham ini, kita di dalam perguruan tinggi hanya mengembangkan atau melatih intelektualitas, dan kita belum punya cukup metode untuk menggunakan pendidikan tinggi sebagai juga ajang pendidikan yang meningkatkan atau memperbaiki spiritualitas. Nah, itu kira-kira menurut Buya apa langkah yang harus diambil oleh lembaga pendidikan termasuk UB supaya kurikulum kita ini juga memperbaiki atau meningkatkan spiritualitas. Nah, kemudian ada juga pertanyaan berikutnya, ini dari mahasiswa kita dari Fakultas Hukum ya, Mas Dito, terkait dengan pemuda. Nah, kalau tadi Buya mengatakan terkait dengan akhlak, kemudian kerendahan hati. Nah, ini kayaknya yang paling sulit ini pemuda, karena pemuda ini pada usia-usia yang apalagi mahasiswa itu ingin membuktikan dirinya, mungkin menunjukkan dirinya, tapi di sisi lain bahwa tadi seperti Buya sampaikan, harusnya kita itu rendah hati. Nah, ini untuk pemuda ini kira-kira apa langkah yang mungkin pas ya untuk tetap semangat kepemudaannya tetap tinggi, perjuangannya tinggi, tapi kerendahan hatinya tidak hilang. Nah, yang ketiga ini dari sahabat-sahabat KMNU UB ya. Dari KMNU, di UB ini memang ada lengkap, ini semua Banom NU ada semua di sini. Nah, ini menanyakan bahwa yang bersangkutan ini berasal kayaknya dari Fakultas Sosial mungkin ya. Jadi bahwa sekarang yang banyak berupaya itu adalah dari ilmu-ilmu eksakta atau kedokteran untuk menemukan vaksin, mengobati segala macam. Nah, sementara dari KMNU ini Fitri ya, Pak Fitri, kami dari sosial ini tidak punya keilmuan yang cukup, kira-kira apa kontribusi kita untuk menghadapi pandemi COVID ini. Mungkin sementara itu Bu ya, beberapa hal. Tadi juga ada yang menanyakan, mungkin nanti monggo kalau Buya berkenan menjawab juga bisa sampaikan terkait dengan polemik yang sekarang tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Mungkin nanti juga bisa, monggo ya, aturan waktunya. Terima kasih Pak. Spiritual. Kita semua sadar, kita semua tahu bahwa kita ini punya eksistensi dua eksistensi dalam diri kita ini. Satu namanya bashar, physically, bersifat fisik, material, bersifat parsial, dimensial, temporal. Ada lagi kita ini wujud kita namanya ruhani, spiritual. Semua orang sadar itu. Di sana tempatnya nilai-nilai universal, di sana tempatnya yang ideal, dan insya Allah abadi di sana itu, yang ada di spiritual kita. Nah, bagaimana mengharmoniskan antara basyariah kita yang bersifat physically, material ya, dengan ruhani kita yang bersifat ideal universal. Itu makanya penting pendidikan spiritual itu. Nggak bisa, kalau enggak, maka kita akan menjadi bangsa yang materialistik, hedonistik, tamak, rakus, mengumbar hawa nafsu, kapitalis, what's that? Nggak pernah kenyang, nggak pernah puas kalau kita nggak dipegang dengan spiritual. Nah, sekarang begini, ego kita ada dua. Ada namanya ghadabiyah, aggressive soul, ada syahwatiyah, desire soul. Ghadabiyah, ambisi. Harus jadi komandan, harus jadi kepala, harus jadi ketua umum PBNU. Namanya ambisi namanya. Nah, kalau dengan niat baik, caranya baik, tujuannya baik, maka namanya bukan hawa nafsu ghadabiyah, tapi namanya bahasa Arabnya himmah, cita-cita.
Nabi Muhammad himanya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammad itu berdiri atas kebenaran lillah dan dhu himami punya himah besar. Kalau Nabi Muhammad himanya nggak besar, ya kalah, nggak sukses. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti. Saya harus menang. Muhammad tuh, saya harus menang apapun risikonya. Namanya orang punya himah besar. Ini datangnya kalau untuk positif namanya himah, kalau yang negatif namanya nafsu ghadabiyah. Sudah jadi pengurus cabang, jadi wilayah jadi PB, atau sudah nggak akan selesai. Seperti saya sudah PBNU nih, yang jadi apalah presiden. Alah, itu namanya nafsu ghadabiyah yang nggak akan ada ujung akhir puasnya. Nah sudah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat, harus banyak uangnya lah, banyak hartanya. Boleh dengan syarat niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Maka namanya bukan hubbud dunya atau nafsu syahwatiyah, desire soul, bukan. Namanya azimah. Azimah itu apa? Keinginan yang indah, keinginan yang tinggi, tapi dengan aturan yang baik, niat baik, tujuan baik. Namanya azimah. Dalam syair dikatakan, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Makarim, kemuliaan, itu dicapai dengan azimah. Jadi kemuliaan kita ini, hidup ini, harus dicapai dengan keinginan yang kuat. Namanya azimah. Dengan syarat, dinamakan azimah, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Walhasil, walaupun kita kelihatannya itu bersifat duniawi, kita bisnis, kan cari uang tuh, cari untung. Asalkan niat baik, asalkan cara yang baik, tujuan baik, maka menjadi nilai spiritual. Di situ ada nilai spiritual yang ideal, yang insya Allah akan menjadi pahala. Kalau bahasa agamanya, gambarnya pahala, surga gitulah. Tapi yang jelas, di situ ada nilai spiritual, ada nilai ideal di situ. Kita menjabat jadi apa? Kepala desa atau ketua PBNU lah. Jabatan ini kan jabatan duniawi nih. Jabatan duniawi. Itu asal cita-citanya baik, caranya baik, niat baik, ada kepedulian untuk membangun martabat warga NU. Di situ ada idealisme yang saya perjuangkan. Ada cita-cita yang kita inginkan. Itu namanya azimah. Nah, jadi tidak bertentangan antara kita membangun kehidupan duniawi dengan kehidupan rohani, nggak bertentangan. Saling rohani memperkuat dengan nilai-nilai universal, duniawi kita kejar untuk membangun peradaban budaya di dunia ini. Kemudian pemuda, sama saja. Jangan dikatakan bahwa pemuda itu ada dikotomi antara semangat muda dengan spiritual. Tidak. Pemuda punya ambisi, mengejar apalah. Mahasiswa harus lulus. Asal dibarengi dengan niat yang baik, cara yang baik, target yang baik, dibarengi dengan akhlakul karimah, di situ ada nilai spiritual. Lihat kalau pahlawan-pahlawan masih muda-muda kan. Usama bin Zaid mimpin perang melawan Romawi itu usia 19 tahun. Qutaibah bin Muslim mengalahkan Persia itu usia 22 tahun. Muhammad Al-Fatih melawan Byzantium, sekarang jadi Istanbul itu, Turki, umur 22 tahun itu. Muhammad Al-Fatih. Dari dinasti Utsmaniyah, Ottoman. Jadi artinya apa? Antara semangat muda dengan nilai spiritual sangat melengkapi. Asal tadi niatnya baik, caranya benar, tujuan baik. Maka namanya himmah atau azimah. Orang kaya soleh banyak, orang pejabat tinggi soleh banyak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah, tapi waliullah. Seorang waliullah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahun 99 sampai 101 Hijriah, hanya 2 tahun setengah jadi khalifah. Syekh Abdul Qadir Jilani kaya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah kaya. Suatu ketika ziarah ke Imam Syafi'i di Mesir, di Kairo, kuburan Imam Syafi'i. Melihat kanan kirinya masyarakat yang kumuh, miskin. Beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk orang miskin. Sampai sekarang masih ada tulisannya, masih ada pelangnya. Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani kaya. Abil Hasan Syadzili kaya. Sahabat Sa'ad bin Waqqas kaya. Sahabat Utsman kaya. Pernah sedekah 700 onta. Jadi logistik, bahan makan, 700 onta disedekahkan oleh Sayyidina Utsman untuk fakir miskin Madinah. Jadi tidak ada pertentangan antara bagaimana kita mencapai karir,
yang setinggi-tingginya lah ya, dengan membangun spiritualitas kita. Yang ketiga, siapapun, statusnya apapun, fungsinya apapun, kalau kita ingin berjuang membangun masyarakat, misalkan dalam kasus COVID-19 ini, pasti bisa. Seperti saya bukan dokter, saya bukan ahli, bukan teknokrat, bukan, tapi alhamdulillah saya sudah menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Dari saya dapat bantuan dari Singapura, 87 paket alat-alat kesehatan. Ada hand sanitizer, ada vitamin C, ada APD, sudah saya bagikan. Saya dapat bantuan 30 ton beras. Terus terang saja, saya bukalah. Dari Summarecom, 10.000 paket. Dari Kompas, 2 miliar rupiah saya belikan sembako semuanya. Dari PT IMIP, 30 ton. Masih ada lagi dari mana pengusaha-pengusaha NU juga ada 1.000 paket. Saya bagi-bagikan semuanya. Artinya apa? Walaupun saya bidangnya agama, bukan jurusan kesehatan atau jurusan kesehatan masyarakat, tapi alhamdulillah saya sudah banyak berbuat. 16 truk besar saya kirimkan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Bantuan sosial yang bersifat logistik. Nah, jadi dalam menghadapi krisis ini, mari kita bergandengan tangan. Mari kita, bahasa Arabnya, tabamun, gotong royong, bergandengan tangan, takaful, saling bertanggung jawab, ta'awun, saling menolong. Insya Allah berkah di situ, ada berkah dari Tuhan, sehingga Tuhan segera menghilangkan COVID-19 ini. Dan masalah RUU HIP, NU telah bersikap menolak rencana rancangan undang-undang yang sedang dibahas, dan kita ingin melakukan perubahan-perubahan. Pertama, tidak menyebut pelarangan PKI sesuai dengan TAP MPR nomor 25 tahun 66. Tidak ada di situ. Yang kedua, mensejajarkan agama dengan budaya dan kepercayaan. Itu sebaiknya agama jadi pasal sendiri. Banyak hal-hal yang kita catat, kita beri catatan. Dan diskusi-diskusi sudah beberapa hari ini, teman-teman dari PBNU pun diundang ke MPR, ada Mas Andi Najmi, sarjana hukum, Pak Robikin dari Malang juga kan, ketua PBNU, diskusi di DPR MPR, insya Allah akan dan semua ormas NU, Muhammadiyah, ormas yang lain menolak rancangan undang-undang yang sudah ada ini. Terima kasih. Baik, Matur Nuwun, Buya. Baik, hadirin sekalian, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, Buya. Ini banyak teman-teman dari alumni PKPT IPNU, ya, ada dari ISNU, ada dari PMII, banyak sekali. Tapi sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas dan mungkin Buya Said juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin untuk sementara ini kita akan akhiri, sehingga harapan Pak Rektor supaya Buya Said bisa kesini lagi suatu saat ini bisa menyambung diskusi kita yang belum selesai. Tapi sekali lagi terima kasih Buya. Kami Sosial Universitas Brawijaya merasa semakin terberkati karena Buya berkenan hadir dan memberi nasihat pada kita semua dan juga mendoakan pada Universitas Brawijaya tentunya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Buya dan mohon maaf kepada seluruh hadirin apabila ada yang kurang berkenan selama kami memimpin atau memandu jalannya diskusi ini. Kami akhiri diskusi kita, kuliah tamu kita pada siang hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum PBNU yang telah memberikan materinya dalam kuliah tamu siang hari ini dengan tema Membangun Kampus dan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya yang tangguh di tengah dan pasca pandemi COVID-19. Luar biasa sekali dan semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya keluarga besar Universitas Brawijaya. Dan ucapan terima kasih pula kepada moderator yang telah memandu kuliah tamu pada siang hari ini. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang begitu besar dilimpahkan kepada kita semua, marilah sejenak menundukkan hati dan kepala kita bermunajat
memanjatkan doa. Berdoa akan dipimpin oleh Dr. Muhammad Fadli SH MHum. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita sejenak berdoa. Diawali dengan membaca Ummul Quran. Semoga kita semua dirahmati Allah, hajat-hajat kita terkabul, dan dirahmati Allah COVID-19 ini segera diangkat dari bumi Indonesia. Qadai hajatina wa binitna berqabul bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, لا نخفي ثناء عليك لا نخفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Wahai Allah, kami tidak sanggup memuji Engkau sebagaimana Engkau sanggup memuji dirimu sendiri. Engkau adalah zat yang maha terpuji, sebagaimana pujian yang hanya Engkau yang bisa memuji dirimu sendiri. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Ya Allah, Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami ya Allah dengan sitrul jamil, dengan perlindungan-Mu yang maha indah. Ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, rahmatilah kami dengan kemuliaan dan keselamatan. Ya Allah, rahmatilah negeri kami dengan kemuliaan dan keselamatan. Ya Allah, rahmatilah ya Allah institusi kami dengan prestasi, kemuliaan dan keselamatan, agar dari waktu ke waktu akan semakin berkembang. Ya Allah, angkatlah COVID-19 dari negeri kami. Angkatlah ya Allah COVID-19 dari negeri kami. Rahmatilah kami semua ya Allah dengan segala rahman rahim-Mu, cahaya yang akan membangkitkan negeri ini dari keterpurukan, dari berbagai macam musibah. Ya Allah, kami hanya bersandar kepadamu dengan berharap limpahan anugerah-Mu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu undangan, para mahasiswa dan alumni Universitas Brawijaya serta sahabat UB TV dan sobat UB Radio yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Universitas Brawijaya secara daring. Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, sebagai pembicara utama dalam kuliah tamu sore hari ini. Dan ucapan terima kasih kami pula kepada pihak yang telah ikut mensukseskan acara ini. Sekian dari kami, terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.